Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'a hudahu wa man nasarahu wa ala ma ba'du. Usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Bersyukur kepada Allah atas karena nikmat hidayah taufiknya dengan ucapan alhamdulillah ala kulli ni'ami. Semoga kita didawamkan dalam kajian kitab Tafsirul Jalalaini Limami Jalalil Mahalli wa Jalalil Suyuti. Semoga kita mendapat ridho, aunah dan barokahnya Allah dalam kajian ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dimasukkan menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Marilah kita bertawasul kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW agar mendapat syafaat beliau dan nyampai ilmu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga marilah kita hadiahkan hadiah Fatihah lihadziniyah wa kullu niyatin sholihatin, terkhusus untuk muallif hadal kitab Syekh Ahmad ibn Muhammad As-Sawi Al-Maliki Al-Khuluti yang mentafsir kitab Jalalain, yaitu li Imam Syekh Jalalul Mahalli wa Jalalul Suyuti. Nafa'anallah bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman wa rzuqna fahman. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Iqra'u tegese maca sira kabeh kelawan nyebut asman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asman Allah Rahmani kang mau welas asih ing donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang mau welas asih ing akhirat bloko. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama dha'a lahum ma sawfih wa idza zalama 'alaihim qamu walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ayat 20 dan 21 dari surat Al-Baqarah. Yakadu tegese yakrobu, patak, nyedek, hampir, ini rekayasanya pangeran. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir-hampir opo barku kilatan iku yakhtofu nyambar ngono opo barkun absarahum ing paningal-paningali mereka. Ya khudwa tegese ngalap nyambar ngono ha ing absar opo barkun bisuratin kelawan cepet, sehingga hampir saja kilatan itu menyambar penglihatan-penglihatan mereka para kaum munafik. Qaulu yakadul barku, dawe Allah yakadul barku di situ, atau qaul yakadul barku hadza utai kilan qaul iku min tamamil masal, saking sempurnanya permisalan. Wa ma qauluhu wallahu muhitum bil kafirin, yang mana ini menentangkan qaul atau perkataannya Allah. Wallahu ta'i pengiran iku muhitum yo zate pengiran iku muhitum muasani sopo Allah bil kafirina, zat kang muasani bil kafirina kelawan wong-wong kafir, nggak bisa lepas, artinya nggak bisa menghindar dari ketetapannya Allah. Inilah rekayasanya Allah kepada mereka, karena mereka sudah merekayasa. Yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka telah berbohong kepada Allah dengan mengucap amanah itu tadi, sehingga direkayasa oleh Allah. Rekayasanya Allah itu lebih sempurna daripada rekayasanya orang-orang munafik. Maka di sini dimaknai tamamul masal, sempurnane permisalan.
Wa amma qaulu wallahu muhitum bil kafirin, ini menerangkan bahwasanya Allah itu benar-benar menguasai orang-orang kafir, tidak bisa menghindar dari ketetapannya Allah. Fa jumlatun tawi jumlah iku mu'taridatun. Jumlatun mu'taridatun iku jumlatun mu'taridatun, jumlah mu'taridah nentang bena ajza'il musabbah bihi. Ing antarane ajza' bagian-bagiannya musabbah bihi. Wa musabbah bihi wong munafik yang diberi permisalan ini orang-orang munafik. Jia kang tumeka biya kelawan jumlatun mu'taridatun iku tasliyatan, dadi tasliyah hiburane lin nabi maring nabi dan para sahabatnya itu nggak usah khawatir ngono. Wis kowe aja khawatir, kamu itu sudah tabligh, wis kok laksanaane perintahku. Kowe lan para sahabatmu wis dakwahi wong munafik, tapi iku memang rekayasaku sehingga dakwahmu itu tidak diterima oleh mereka. Mereka malah berlaku munafik kepada sahabat-sahabatmu dan engkau, begitu. Jadi ini tasliyah lin nabi. Wa aslun tawi asal dari fi'il yakadu iku yakwadu, aslinya yakwadu. Ini kalamul Arab di dalam tasrif lugawi, tasrif istilahi. Yakwadu bi fathil wawi, jadi aslinya dari yakadu, yakadul barku itu fi'il mudhari', asalnya yakwadu aslinya. Karena ya sulit iskal dalam pengucapan. Yakwadu itu kayak kok wangel diucapne, moko diganti yakadu. Jadi aslinya yakwadu. Lek digoleki nek nggone kamus Munjid atau kamus Mahmud Yunus, yang ada ya yakwadu, asalnya kawida bi kasrih di dalam fi'lul madinya. Kawida yakadu atau kawada itu di fathah. Aslinya itu yakwadu bi fathil wawi, kelawan di fathah wawine. Nukilat moko den pindah opo fathatul wawi, jadi dipindah jadi fathah wawinya, jadi yakwa itu di fathah wawine. Ila sakinah ditubah fathahal wawi ila sakinah, jadi wawunya diberi sakinah, jadi fathahnya dirubah menjadi sakinah. Wawi ila sakinah qabla utawi sadurunge fatah harokat wawi, moko sadurunge itu, karena yakwadu itu kasrohnya apa sakinahnya itu sebelumnya yak, kan kapnya bagi apa itu sukun sakinah. Jadi karena sebelumnya sukun, maka di situ fatahat rokat wawu, moko tahat rokat wawu ini jadi wa ini diubah menjadi alif, wa in fataha ma qablaha, moko si kafnya dikasih fathah sehingga wawunya dirubah menjadi alif. Kubilat mongko dirubah alifan, ya, jadi wawunya dirubah menjadi alif, jadi yakadu yang sebelumnya yakwadu. Wa aslu madiha utawi asal dari madiha fi'il madine fi'il madi itu ya fi'il yang sudah lampau, kada yakudu, kada yakadu. Nah, ini asli dari madiha iku kawida bikasril wawi, di kasroh wawine, jadi aslinya kawida yakadu, kawida yakwadu. Tahat rokat wawu, mongko itu ada harokatnya wawunya. Wan fataha ma qablaha, sehingga ka itu fathah, qabla wawu itu ya kaf, jadi ka kan ada fathah dia. Qalabat mongko rubah malik alifan, nah, jadi wawunya rubah menjadi alif. Wa hadza tasrif lan iklan tasrif, jadi kada yakadu gitu, jadi kada karena fathah di kata harokat wawunya, dan sebelumnya itu fathah yaitu kapnya ka wida, sulit pengucapannya jadi kada yakadu. Itulah tasrif di dalam bahasa Arab. Maka ya kita perlu mempelajari alfiyah ataupun jurumiyah, mempelajari tasrif, istilah lugawi, karena bahasa Arab itu sangat kaya
Ini untuk mengetahui arti itu. Wajah taslif tadi kan taslif finna kisoh ya, yang namanya nakisoh itu fi'lul mu'tal, salah satu dari huruf fa'alarnya itu fi'lul aslinya itu mu'tal. Mu'tal itu ya wawu, ya itu mu'tal, alif itu mu'tal. Jadi kalau nakis itu tengah-tengahnya illah, min ahwi illah, maka di situ dirubah menjadi alif, wawunya dirubah menjadi alif. Nakisoh dinamakan fi'lul mu'tal, itu fi'lul yang salah satu dari hurufnya ataupun ainu fi'lihi, jadi tengah-tengahnya fa'ala. Ainu fi'lihi itu kan berarti yang di tengah-tengah itu fi'lul mu'tal, yaitu wawu, harfu mu'tal, yaitu wawu atau alif atau ya. Wa matamah, anapun tamah artinya wallahu muhitum bil kafirin. Itu tamah, kesempurnaan permisalan. Jadi ini merupakan kesempurnaan dari permisalan. Disempurnakan permisalannya oleh Allah. Wallahu muhitum bil kafirin. Yakad bukan Allah ya. Ini untuk menyempurnakan kaulnya Allah yang sebelumnya. Wallahu muhitum bil kafirin. Ya ja'al wasabi'um fi adani minas sawaika hadzaral maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Itu kesempurnaan dari Allah memberi permisalan kepada orang-orang munafik itu tadi. Ya kadul barku yaktofu absorohum. Itu kesempurnaannya Allah di dalam menguasai orang-orang kafir. Tidak bisa lepas satupun dari orang-orang kafir ini, orang-orang munafik ini, dari pengawasannya Allah. Itu tasliyah, hiburan bagi Nabi, merupakan hiburan yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah. Fafi'lu hautai fi'ile yakti itu mekong no apa fi'li tamah, yaitu tam dari tamun. Dijelaskan oleh Syed Ahmad Ibni Muhammad As-Sawi Al-Maliki Al-Khuluti di dalam khasiat Sawi bahwasanya atau tahu ikilan kaul minta masal dari kesempurnaan permisalan yang diberikan oleh Allah di dalam kaulnya Allahu muhitum bil kafir. Ini penjelasan mengenai ayat sebelumnya, yaitu ayat 19. Wallahu muhitum bil kafirin. Wallah, demi Allah iku muhitum, teman-teman zat kang nguasai bil kafirin ing wong-wong kafir. Jadi sehingga hampir-hampir yakadul barku, hampir-hampir kilatan itu menyambar absorohum. Yakadul barku yaktofu absorohum, hampir-hampir saja. Kalau Allah kerso ya sudah tersambar. Tapi yang dimaksud tersambar itu bukan hanya mata secara hisiyah, bukan mata secara lahiriah, materi mata yang kena sambar, tapi apa? Mata hatinya, basirohnya itu dihilangkan oleh Allah dari petunjuk. Itu kesempurnaan permisalan yang diberikan Allah. Fafi'lu wa fi'il tam yakti tumeka wa ya utawi tamah, kesempurnaan di mana makar. Nah, inilah kesempurnaan makar, rekayasanya Allah. Sehingga walaupun mereka sumum bukmun umyun itu tadi telah berlaku bahwasanya apa baginya hidayah, baginya petunjuk dari Nabi dan para sahabatnya, mereka malah membohongkan. Mereka merekayasa itu. Maka di sini yakadu barku itu maknanya makar. Dimaknai oleh Imam Ahmad Ibni Muhammad As-Sawi Al-Maliki Al-Khuluti di dalam tafsir Hasyiah Sofi yang menafsir atau menerangkan, mensarah kitab Tafsirul Jalalain, itu dimaknai dengan makarnya Allah. Sehingga makarnya Allah itu lebih sempurna daripada makarnya orang-orang munafik. Karena wallahu muhitum bil kafirin, seperti itu. Ini menyempurnakan bahwasanya Allah benar-benar menguasai orang-orang kafir. Yakadul barku, sehingga di situ dipermisalkan yakadul barku yaktofu absorohum,
kullama dha'a lahu masawfi. Dipermisalkan seperti orang yang kehujanan itu tadi, hampir-hampir kilatan-kilatan itu menyambar penglihatan-penglihatan mereka. Sehingga ketika mereka itu mendapatkan kilatan, mereka bisa berjalan. Fala ma'dha'a lahu masawfi. Fala kullama tatkalane doa nyinati ngono. Nyinati apa do lahu mating mereka masawfi. Sehingga apa batkun, bukan do ya batkun, kilatan lahu mating mereka masawfi, maka mereka berjalan fi ing dalam do itu tadi. Fi doihi, atau di dalam kilatannya batkun. Di dalam cahayanya batkun itu tadi. Inilah makatnya Allah. Maka dimaknai di sini bahwasannya yakadu itu makaro. Bimakna makat qala ta'ala innahum yakiduna kaida. Innahum satune mereka iku yakiduna podo makat ngono sapa mereka kaidan ing sawijine makat. Sehingga mereka telah bermakat kepada Rasul dan para sahabatnya. Bahkan kepada Allah, sehingga oleh Allah dimakat genti, ditekayasa genti, balas di tekayasa, dan tekayasanya Allah itu lebih sempurna. Wa aslu mudhari'uha, utawi asal mudhari'uha tam itu tadi yakidu bisukunil kaf. Jadi bisukunil kaf, yakadu itu aslinya bisukunil kaf. Jadi yak wadu. Jadi ini maknanya yakidu, ya kada yakadu itu dari yakidu, dari kafnya itu sukun. Waslu mudhari uha, asal mudhari yakidu, berarti gitu. Finna kisah ing dalam apa itu kaf wa kasril ya lan di kasroh ya yakidu. Nukilatil kasroh ya, maka dihilangkan, dirubah kasroh ya-nya ilal kaf maring kaf. Jadi kasroh yaknya yakidu, yang yaknya, yang kafnya itu sukun sakinah, yakidu sulit, maka di dalam pengucapan sulit ada sikol, ada muskil, dirubah, diganti nukilat kasroh ila kaf, maka kafnya menjadi kasroh ki, berarti ya ki, yaknya disukun, diganti yakidu, aslinya yakidu itu dalam mudhari'nya. Yakidu, innahum yakiduna kaida. Ini ada disebutkan dalam Quran bahwasanya makna kada yakadu itu aslinya kawada atau kawida yakwadu, maka dinukilat kepada kada yakadu, tapi disebutkan di dalam penjelas yang lain di ayat yang lain yakidu kaida, innahum yakidu kaida, hampir-hampir mereka itu bermakat. Ini menurut, bukan hampir-hampir kalau yang dimaknai oleh Imam Jalalain sebagai hampir-hampir, tapi kalau yang memaknai Ahmad ibni Muhammad al-Sawi al-Maliki al-Khaluti dimaknai sebagai makat. Maka makatnya Allah, makatnya melalui dengan lantaran kilatan itu tadi. Idal kaf fasohatil ya, moko ya esohat. Jadi yaknya dijadikan sakinah. Yakidu kaida. Qaulu yaktofu bifatahit ta. Kullama doa yakadul barku yaktofu. Nah, kita perinci dari huruf per huruf. Yakadul barku. Yaktofu tegese kilatan itu. Yaktofu nyambar. Bifatahit ta, di fathah toknya. Yaktofu. Iku mudhari'un, fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' itu sedang berlangsung. Kalau fi'lul madi itu yang lampau berlangsung dan yang akan datang namanya fi'lul mudhari'. Khutifa bi fathahit ta. Khutifa ya khotofa. Khotofa bi fathahit ta. Jadi toknya di fathah. Wa kasriha, dan juga bisa dikasrohkan. Dikasrohkan. Jadi khotifa. Ada khotofa dan ada khotifa.
Qaulu kullama adha'a lahum. Jadi kullama adha'a lahum masawfi yakadul badku yaqtafu absarahum. Hampir saja kilatan itu menyambar absarahum, penglihatan-penglihatan mereka, basitoh mereka. Kullama adha'a lahum masawfi tatekalane ketika adha'a nyinari opo badkun, jadi ketika kilatannya itu menyinari lahum bagi mereka masawfi, sehingga mereka berjalan fihi di dalam kilatan itu. Qaulu kullama doa kullu bihasbimma, jadi kullun bihasbimma, jadi maknanya saben-saben bihasbimma kelawan sesuatu, jadi ma tudofu kang dinisbahake ilaihi maring ma, sesuatu yang dari arah ma, sesuatu itu tadi. Jadi nakiroh di situ ma-nya, nakiroh bukan manafiyah. Jadi apa-apa yang dinisbahkan kepada ma, jadi sesuatu. Ulama saben-saben. Artinya saben-saben. Saben-saben ketika apa itu penglihat daun cahaya itu menyinari mereka, maka mereka bisa berjalan. Kullama dha'alahum kullu hasbim ma tudofu ilahi wa ma nakirotun wa ma iku nakiroh, utawi mane manakirah bimakna waktun kelawan duweni arti waktu. Fakullu torfaihi, dan kullun itu jadi torfiyatun, jadi torofnya, makannya, mahalnya, tempatnya. Jadi kullu setiap waktu, ngono nerjemah nih, kullama, dan di setiap waktu, adoa ketika adoa menetangi opo badkun, jadi ketika kilatan itu menetangi lahum bagi mereka masawfi, jadi ketika mereka itu tertetangi oleh kilatan, maka mereka berjalan fihi di dalam dau. Wal amil utawi amil kang berbuat fiha ing dalam torfai iku masaw. Jadi dalam mahal itu tadi, keadaan itu tadi, torfnya itu menjadi torf itu. Yang berbuat itu siapa? Wong-wong munafik. Masau berjalan. Maka orang-orang munafik itu berjalan. Jadi ketika cahaya ataupun kilatan itu menerangi mereka, mereka berjalan. Jadi amilnya itu wong-wong munafik, dikembalikan ke wong-wong munafik sehingga mereka bisa berjalan. Nah, sebenarnya itulah badkunnya itu ditunjukkan sebagai hujjah bayinah, karena dengan adanya kilatan mereka bisa berjalan. Wa fa'ilun, dan yang menjadi fa'il tawi fa'ile apa? Adho'a, fi'il adho'a iku ya'udu balik al badki, jadi fa'ilnya dari adho yang menerangi itu, fa'ilnya adalah kilatan. Di ketika kilatan itu menerangi mereka, maka orang-orang munafik itu berjalan. Ambil dari totaif itu tadi adalah wong-wong munafik. Wa doa lan adoa iku yahtamilu ngandung arti, ngono apa adoa. Fi'il adoa itu mengandung arti ayakuna ing yen to ono apa adoa iku muta'addiyan, engkang dadi muta'addiyan, fi'lul muta'addi. Kalau fi'lul muta'addi itu kan butuh maf'ul. Wal maf'ul mahdhufut taqdir, sedangkan kalau dia merupakan fi'il muta'addi, maka di situ maf'ulnya mahdhufut taqdir, dihilangkan, seolah dihilangkan, dimakhdhufkan. Kullu waktin adho'a lahumul badqa, ya seperti artinya kullu waktin, di setiap saat adho'a netangi. Apa yang netangi badku lahum bagi mereka? Torikon ing dalan. Nah, dalannya ini dimakhdhufkan, yang seharusnya dia disebutkan tidak disebutkan.
masaufi mongko berjalan ngono sapa wong-wong munafik fihi ing dalem torik fihi hinya ini balik ke torik kalau itu fi'lul muta'addi wa dhamir ta'idomir fihi ing dalem fihi lafat fihi iku aidun balik alat torik ing atase torik jadi domirnya itu dikembalikan ke torik karena dia jadi fi'lul muta'addi yang membutuhkan maf'ul wa yahtamilu lan kadang-kadang ngandung arti juga ngono apa ada ayakuna laziman jadilah zim fi'lul lazim wa dhamir iku aidun balik ala do sedangkan domirnya balik kepada do jadi ketika dia menjadi fi'lul lazim. Kalau fi'lul lazim kan tidak membutuhkan maf'ul, maka domirnya kembali kepada do. Fihinya itu balik kepada do. Kullama do'alau masaufi. Itu penerjemah ada dua, ada yang mengartikan fihinya itu balik kepada jalan. Ada yang mengembalikan fi'ilnya fihi itu balik kepada do, kilatan. Jadi begini ngatek nih. Kullama dan di setiap saat doa. Doa nyinati opo sing nyinati batkun hadir setiap saat kilatan itu menyinati lahum bagi mereka masaufi berjalan fihi di dalam jalan atau fihi di dalam kilatan. Nah, bisa begitu. Kalau dia fi'lul muta'addi maka dimaknai oleh mufassir sebagai jalan. Kalau dia fi'lul lazim dimaknai sebagai kilatan maka dikembalikan kepada tau. Maka di sini kalau kita melihat di tafsir jalan lain itu dimaknai fidoihi ing dalem kilatane barkun. Di dalam cahayanya barkun, mereka berjalan di dalam cahayanya barkun. Karena ketika ada lap gitu kan terang. Jadi mereka itu hampir saja tersambar oleh kilatan-kilatan itu tadi. Ketika kilatan itu menerangi mereka, karena di gelap malam yang sangat pekat mereka tidak bisa jalan. Karena ada kilatan mereka bisa jalan yang mana kilatan itu hampir-hampir menyambat penglihatan mereka. Dan juga ini kembalinya kullama du'alau masaufi berjalan di dalam kilatan cahaya kilatan itu tadi atau dimaknai juga berjalan di jalan karena sekitarnya terlihat dari jalannya menjadi terlihat. Wa iza azlama alaihim qom wa iza lantat kalani azlama alaihim tegese ketika azlama peteng nah alaihim mengatasi mereka qom maka mereka berhenti. Orang-orang munafik itu ketika kilatannya tidak menyambat berhenti, tapi ketika kilatannya menyambat hampir mengenai mereka. Ini bukti bahwasanya mereka itu sebenarnya ada kilatan itu senang, ada hujjah bayinah. Ketika dibacakan Quran mereka itu senang, tapi untuk melaksanakan perintah-perintahnya Allah seperti sholat, puasa, mereka berdiri diam nggak mau, memilih di dalam kegelapan. Wa idza azlama alaihim lan tatkala azlama metengi opo barkun alaihim mengatasi mereka iku qomu. Mereka berhenti. Waqafu tegese berhenti. Qaulu tamsil. Jadi qauluhu tamsilun. Nah, di situ ada iku tamsilun jadi permisalan. Jadi di ayat sebelumnya iku tamsilun jadi permisalan lisaji ma fil Qur'ani. Dari apa-apa yang dijelaskan di dalam Quran minal hujaji saking biro-biro hujah. Jadi itulah sebenarnya hujah-hujah yang ada di dalam Quran yang telah diberikan oleh Allah bahwasanya mereka itu mendapatkan petunjuk melalui kilatan dengan bukti bahwasanya kilatan-kilatan itu tadi yaitu petunjuknya para sahabat dan Nabiullah. Kulubu mutawi hati-hati nih mereka watasdikuhum lan kebenaran nih mereka lama sami tatkalane ngerungok nih ngono sapa munafik. Sebenarnya hati dan mereka membenarkan atas apa hujah bayinah itu. Mereka itu yakin akan hujah bayinah itu dan bahkan senang. Bukti dari kesenangan mereka ketika ada barkun mereka bisa jalan. Fihi mimma yuhibbuna
ing dalam Quran. Mereka itu sebenarnya membenarkan dan hati mereka senang ketika mereka mendengarkan Quran. Mimma yuhibbuna saking perkara-perkara yuhibbuna kang padha seneng ngono sapa mereka maing Quran. Wa wuqufuhum utawi jumenenge mereka. Jadi ketika hati mereka dan tasdim membenarkan mereka, bukti mereka membenarkan, mereka bisa berjalan. Tapi ketika wuqufuhum mereka berhenti amma sangking sesuatu yakrahun kang podo benci ngono sapa mereka wong munafik. Itu bukti kalau mereka itu ketika tidak ada kilatan mereka berhenti. Itu bukti bahwasanya mereka itu benci. Benci dari apa? Bidzalika biqauli kullu ma'udhu ala mausufi. Fakadzalika ulai qauluhu kufum. Jadi demen mereka itu ketika mereka tersinati oleh barkun kilatan sehingga mereka berjalan. Fakadzalika lan kau mengkono-mengkono uga haulai mereka wong munafik wa qauluhu kufahum dan pangucape Allah kufum tawi jumenenge mereka mandeke mereka amma yakrahun sayang sesuatu yang mereka benceni, mereka benci tegese minat takalif saking biro-biro takalif. Takalif itu ya mukallaf, perbuatan yang dibebankan, yang dipertanggungjawabkan pada mulanya harus dilakukan, diperbuat oleh seorang mukallaf. Kita itu tugasnya ya sholat, ibadah kepada Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mereka itu enggan untuk melaksanakan takalif, pembebanan yang diberikan kepada makhluk, yaitu kas sholat, dianggap satu beban bagi mereka. Bahkan itu memang tanggung jawab kita untuk melakukan sholat sebagai ibadah, sebagai wujud ibadah kita kepada Allah. Mereka benci untuk melakukan takalif seperti kasolati kaya sholat wa shauman shaum wal hajj lan hajj wal hukumu alaihim lan hukum alaihim atas mereka. Qala ta'ala idza da'au ila Allah wa rasulahu ila wa rasulihi la yahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'aqiduna wa in yakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi madza'inina wa asara ila dzalika biqauli idza azlama alaihim qawm. Itulah bukti bahwasanya mereka itu enggan melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Dengan bukti bahwasannya dengan penunjukkan biqauli kelawan dawai Allah wa idza azlama tatkalanya azlama pat pengalai mengatus mereka kaum mereka iku mandek. Wa qaulu wala sya wala walau sya Allah la dzaba bisamihim. Walau sya Allah la dzaba bisamihim walau sya lamun kersa ngono sapa Allah la dzaba yakti ngilangi Allah bisam ihim kelawan pangkongone mereka. Walau sa'alamun katab sapa Allah la dzaba yakti ngilangi ngono sapa Allah bihim bisam ihim kelawan pangkongone mereka. Bimana asma'ahum kelawan arti pangkongon mereka. Jadi kalau seandainya Allah itu kersa, maka akan dihilangkan pendengaran mereka. Wa absarihim lan penglihatan mereka. Az-zahirah utawi kang batin, tegese kang batin, kama kaya oleh zaba ngilangi sapa Allah bil batinah kelawan peninggalan jetu. Selain peninggal zahirah yaitu hasil secara mata telanjang mereka juga dihilangkan basirahnya, apa yang ada di dalam hati. Innallaha ala kulli syai'in qadir, setune utahe pengetan iku ala kulli syai'in qadir. Zat kang maha kuwasa. Ala kulli syai'in ing atase saben-saben sawiji. Innallaha utahe pengetan iku ala kulli syai'in qadir. Ing atase saben-saben sawiji saa ketesa ngono sapa Allahu ing sawiji-sawiji. Iku qadirun, zat kang maha kuwasa. Jadi Allah itu maha ing atas segala sesuatu, maha qadir. Allah maha qadir, maha kuasa. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Qaulu wala sya'allahu walau sya'allahu la dzaba bisamim. Yahtamilu ngandung arti an hadza min ta'liqat. Saking ta'liqat. Keterkaitan al musabbah bihi. Musabbah itu orang munafik yang diberi permisalan itu tadi. Ini ada keterkaitannya dengan musabbah bihi.
Allah dawuh walau sya'allahu la dzahaba bisamihim. Ini mengandung arti sesungguhnya perkataan ini min ta'alliqati saking biro-biro keterkaitan musablah bihi yang diberi permisalan, yaitu wong-wong munafik alladzi washabus syaib, yang mana mereka itulah wong-wong kang duweni syaib, wong sing kudanan sing dipermisalkan itu tadi seperti orang yang kehujanan, takdir kan kena takdir. Walau la masyiatullahi, walau la masyiatullah, lamun ora korno masyiate kuasane pengetan iku mujud sabako tetap. Jadi karena keadanya, karena kekuasaannya Allah, masyiati Allah, masyiatullahi, kuasane pengetan sabakon mongko tetep. La khotifal batar, mongko yakti ngono nyambat apa batku kilatan absarahum ing penglihatan mereka. Wala azhabal taqdu, mongko yakti azhaba ngilangi ngono apa taqdu bledek asma'ahum ing pangrungan mereka. Fa in ma dzukira, lamun perkara-perkara dzukira kang kasebut iku dadi sababun adiyun sebab adi, ya sebab yang biasa li azhabi sam'i, untuk ngilangi sama, itu sebab-sebab yang biasa terjadi. Hilangnya pengerungan itu karena barkun, karena kilatan-kilatan dari apa itu cahaya. Karena ada kilatan cahaya di tanah itu menyebabkan, itu adalah sebab adi, sebab yang biasa. Ataupun adanya suara yang besar itu penyebab hilangnya pendengaran. Sedangkan kilatan-kilatan daripada cahaya itu adalah penyebab dari hilangnya penglihatan. Kalau rokdun itu pendengaran, suara buantet itu biasa menyebabkan hilangnya pendengaran. Saking bantetnya mercon buantet itu menghilangkan pendengaran. Ataupun cahaya itu diberikan seperti, tapi ini sebenarnya ada musababnya dari musabbabi, dari yang diberi sebab, yaitu wong-wong munafik. Bukan itu hanya permisalan majazi, yang mana sebenarnya penglihatan dan pendengaran itu hanya masyiatillah. Seperti halnya orang munafik itu diberi lantaran di dalam hatinya bahwa af'al itu yang menciptakan Allah, irodah itu irodahnya Allah. Tetapi dalam muhtati penciptaannya manusia itu semuanya fitrah, dan mana yang namanya af'al itu yang menciptakan Allah, karena manusia, hamba dan makhluknya itu yang menciptakan Allah. Kalau ada dua pencipta, saya yang berbuat ini, saya yang menciptakan perbuatan, ada dua pencipta. Maka diletakkan di diri manusia itu sababnya musabab. Musabibnya siapa? Allah. Asbab dari musabab itu diletakkan, itu sebagai lantaran di dalam diri manusia. Sehingga manusia itu mendapatkan hidayah, ada lantaran yang berguna enggak dari sebab musabab yang diletakkan di diri manusia untuk menerima hidayah, menerima petunjuk. Kalau dia menerima petunjuk, maka memerintahkan akal. Dengan ilmunya merespon, memerintahkan irodahnya merespon, memerintahkan harokah merespon, memerintahkan perbuatan. Sehingga dia mendatangi majelis-majelis taklim, sehingga mendatangi tabliknya daripada Nabi dan para sahabat. Tetapi ini tidak dipakai oleh orang-orang munafik. Maka kalau yang namanya kilatan dan juga rokdun, barkun wa rokdun itu hanya sebagai sebab musabab. Yang adiyah, dia sabab adiyun, sababun adiyun, jadi sebab yang biasa di kalangan kita. Penyebab hilangnya penglihatan itu ya karena kilatan. Kita sering mendapatkan kilatan, bahkan sering lihat HP, itu pun kita menyebabkan agak berkurangnya penglihatan kita. Kita sering mendengar suara yang keras, akhirnya agak budak. Itu sebab yang sudah terbiasa, yang sudah umum lah. Tetapi masyiatullah itu kharijul ada. Nggak ada apa-apa, tahu-tahu hilang penglihatan kita. Nggak ada apa-apa, pendengaran kita hilang. Karena Allah musabib. Nah, diletakkan di diri manusia sebagai sebab musababnya. Tinggal mau makai nggak basirohnya. Li'azhabis sam'i wal basari lakinna qad yujadu sabab wala yujadul musabab. Nah, kadang-kadang yo ada wujud sebabnya wala yujadulan ora ono apa musabab yang menyebabkan litakhallu fil masyiah, karena itu merupakan
khorijul khawadis, ya di luar kebiasaan manusia. Mukhalafatul khawadisi, jadi nyulayani dari kebiasaannya khawadis makhluk. Masyiatullah itu khariju dari mukhalafatul khawadis, tidak serupa dengan kebiasaan yang ada di kita sebagai makhluk. Mukhalafatul khawadis, nyulayani barang sing anyar makhluk. Wal maksud tawi kang dimaksud min zalika ziyadatul quwwah. Jadi adanya memang tambahan kekuatan fil musabbah bihi. Adanya kekuatan, ada irodah di dalam musabbah yang dipunyai musabbah bihi, yaitu orang munafik itu mempunyai kekuatan untuk berbuat dan menerima petunjuk dari Nabi dan para sahabat. Ya, tapi nggak dipakai yang sudah diletakkan oleh Allah. Wa yalzimulan yazimake minhu sangking musabbah iku al-quwwah. Yalzimu ing kuwata ing kuat. Jadi bisa dipakai melazimkan untuk melakukan perbuatan baginya, yaitu lantaran musabbab yang diletakkan di diri setiap manusia, termasuk wong-wong munafik, tapi nggak dipakai oleh mereka. Wal musabbah utai kang dipermisalkan waza utai kilan ma'alaihi Abu Hibban wal Baidai ini yang diberikan keterangannya syarahnya oleh Abu Hibban wal Baidai wa yahtamilu annahu min ta'alluqatil musabbah. Jadi ada keterkaitannya dengan keterkaitan kata musabbah wahum al munafiquna wong munafik wa lil mufassir lan ing atase mufassir, tapi mufassir ini makna yang khaisu asato duduhake sapa musafir dalika ing dalem mengkono biqaulika mazaba bil batinah, seperti halnya hilangnya apa absor, peninggal yang lahir yaitu khasiah dan pendengaran kuping, tetapi juga hilangnya batinnya, yaitu petunjuk yang ada di dalam hatinya, pendengaran dan juga penglihatan hatinya dihilangkan. Yang menghilangkan hatinya siapa yang bisa? Allah. Wa qalu bimana asma'u masaqo bidzalika ila anasama bimana asma. Ya itulah asma, pendengaran ini, telinga sata lahir, tapi telinga hatinya memang bisa dihilangkan oleh Allah. Wa qalu innallaha ala kulli syai'in qadir, hadza dalil lama qablah. Dan ini innallaha ala kulli syai'in, innallaha sunne pengiran iku ala kulli syai'in qadir. Ing atase saben-saben sawiji iku qadirun zat kang maha kuwasa. Itu sebagai penjelas dalil penguat dari qablah. Qaulu sa'ahu dafa'a bidzalika maqala. Jadi dafa'a, jadi keteso dafa'a nolak maku yuqalu ing nasai sujai wal mawjud wa udaya mawjud wa min dzalika zatullahi wa sifatu wa kullu istighraq fa yaqtadi anna qudrah tata'allaqa bil wajibati fada fadzalika bi qouli sa'a ay atada wal iradah la tata'allaq illa bi mungkini fakadal qudrah fakhatajat zatullahi wa sifatu fala tata'allaka bil qudrah illa lazima imma taksil al-hasil au qalbal haqa'iq. Jadi inilah yang namanya iradah dan qudrah itu sudah ada di diri manusia. Jadi kalau berbuat baik, ya, nanti kalau berbuat salah yang disalahkan Allah, saya nggak diberi petunjuk atau begini umpamanya, ini sesuatu yang haram. Kalau saya nggak digerakkan oleh Allah untuk apa itu tidak mendekati batang haram ini, nggak mungkin batang haram ini sampai ke saya, yaitu berarti menyalahkan Allah. Sama dengan artinya gini, utangon namanya kancamu, terus ketika kancamu itu tadi apa itu nagih munio awakmu nek mewong aku ditedet karo pengiran nggak nyaut utangmu golek digaplok. Wah, ketika perbuatan jelek kok yang disalahkan Allah, karena muhtari perbuatan itu Allah, tetapi diletakkan di diri manusia itu sabab musabibnya Allah diletakkan. Kemauan untuk berbuat baik itu kita yang punya, dan kemauan kita muta'alliqah bi iradatillah, seperti itu. Itulah wasatiyah ahlussunnah wal jamaah. Kita ini saja ayat 20, ayat 21 kita kaji besok karena waktunya tidak nyukupi. Wallahu bisawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.